Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang barusan aku panjatkan untukmu kepada Allah, itu aku baca setiap harinya untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita ini setiap malam didoakan doa pengampunan oleh baginda Rasul Muhammad. Bilal bin Rabah adalah muadzin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal hijrah dari Madinah ke kota Syam. Rasulullah datang dalam mimpinya dengan mengatakan, ya Bilal, betapa kerasnya hatimu. Kenapa engkau tinggalkan aku, kau tinggalkan kota Madinah, padahal dulu engkau adalah muadzin di kota Madinah, azan di masjidku. Sekarang kau tinggalkan aku, tidak pernah berkunjung ziarah ke makamku. Betapa kerasnya hatimu. Langsung Bilal terbang. Orang-orang Madinah mendengar suara Bilal yang begitu menggetarkan hati, seraya mereka keluar dari rumah mendatangi panggilan salat diadzankan oleh Bilal bin Rabah. Namun ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammad, berhenti, tidak kuat menahan mengucapkan kalimat Muhammad, tidak kuat teringat perjuangan baginda Nabi Muhammad yang menyebarkan rahmat kepada umat. Akhirnya Bilal meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manittaba'a huda. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jumatang para alim, para alimah, asatid, asatidah, panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah. Tidak ketinggalan grup hadrah apa namanya? Al-Muhajirin, yang semoga insyaallah menjadi pemuda-pemuda new the generation of Islam yang komitmen dengan agama. Amin. Hadirin dan hadirat, sing kering-kering, sing kemberot-kemberot, hadani Allah wa iyyakum. Saderenge kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Muga-muga seketik ingkang badhe kula sampaikan manfaat. Nyuwun bombongan nggih. Pengajian ora usah dawa-dawa, ora apa-apa. Sing penting diresapi, dihayati, diamalkan dalam kehidupan. Pengajian aja jam 12 subuh setengah 7. Akhirnya sholat subuh salah niat atau sholli pada sopiro ane kawanan lillah ta'ala, gara-gara kawanan ya. Wis langsung mawon nggih, to the point, karena miki pembukaan ya wis nganggo bahasa Arab. Insyaallah pun pada paham. Allahumma amin. Para sedulur rahimakumullah, kula lan panjenengan sami kempal teng mriki
tiada lain adalah untuk meraih cita-cita agar kita dicintai. Dalam kehidupan di duniawi, bagaimana dapat cinta Allah Gusti Ilahi, ittiba sunnah baginda Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau hidup di dunia kita ini dicinta oleh Allah, maka kehidupan kita pasti dan pasti 1000 pasti akan barokah. Bila kehidupan kita di dunia dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, hati tidak akan terasa tenang dan senang. Maka kehidupan semacam ini menjadi rungsang, apalagi mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Napa malih mati dalam keadaan mati kafir? Mangke teng akhirate ketemu malaikat Malik sing matane mendelik, ditendang bolak-balik nganti jungkir balik. Naudzubillah min dzalik. Bisane talik-talik ketok. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi selamat hidup dunia ngantos akhirat. Bu, wis ngantuk? Yo turu yo. Turu ngantuk kaya. Kanjeng Nabi SAW menginginkan kepada umatnya hidup selamat, karena baginda Rasul memang diturunkan menjadi rahmat. Quran pun menyatakan wa innaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam, alamul insi wal jinni wal malaikah, alam manusia, alam jin dan alam malaikat, bahkan alam jamadat, benda-benda, wal hayawanat, alam kewan-kewan. Maka fikir Nabi SAW terhadap umat sungguh dahsyat. Setiap hari menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai salat baginda Rasul panjang-panjang. Baginda Nabi kalau salat tahajud, kalau salat malam, bacaannya sampai 6 juz. Kula panjenengan salat tahajud sekali ngadeg pirang juz? Paling kuliah kulhu karo nginung juz. Nabi rukuknya panjang, sujudnya panjang, doanya pun panjang-panjang sambil meneteskan air mata. Allahumma ighfir liqaumi, ampunilah dosa-dosaku ini ya Allah. Suatu saat Sayyidatina Aisyah, kenal bu? Kenal Aisyah apa ora? Takonin jawab po ah. Kenal bu? Sing dodolan kupat blengong. Kata Aisyah Tegal Sari yo. Sayyidatina Aisyah istri baginda Nabi yang tadi Habib Ali menyebutkan ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan, pernah meminta kepada baginda Nabi, ya Rasulullah tolong kula didongakna. Siti Aisyah nyaluk di dongakna. Akhirnya Nabi dongakna. Para Nabi dongan sampai Siti Aisyah mengamininya sambil munduk-munduk sampai menempel jidatnya ke tanah. Wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa yang aku aturkan kepada Allah? Sayyidatina Aisyah mengatakan, bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah. Engkau doakan aku agar aku hidup selamat, diampuni dari segala khilaf dan dosa, agar hidup penuh nikmat, masuk surga denganmu ya Nabi Muhammad. Apa kata baginda? Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang barusan aku panjatkan untukmu kepada Allah, itu aku baca setiap harinya untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita ini setiap malam
didoakan doa pengampunan oleh baginda Rasul Muhammad. Pak, biasa yang takon bapak-bapak kau yang menong boy ya, potongannya turunan Adam mingkem ya. Bu, Hawa mangap, yang jawabnya seru ya. Ketahuilah, suatu saat Sayyidina Bilal bin Rabah adalah muadzin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Rasul beberapa hari, sahabat Bilal hijrah dari Madinah ke kota Syam. Dalam rangka apa itu? Berhijrah karena kalau ada di kota Madinah ia azan, teringat bagaimana bersama Rasulullah, salat bersama Rasulullah, duduk dalam majlis bersama Rasulullah, hatinya tidak kuat, teringat betapa cintanya sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan ketika baru masuk Islam oleh majikannya yang bernama Sumayyah, disuruh murtad dari Islam. Wahai Bilal, keluarlah engkau dari Islam, kalau tidak akan aku pecut. Apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka tetap dipecut oleh Sumayyah sampai punggungnya pun memerah. Bahkan pernah suatu saat Bilal ini dirantai tangannya, diseret oleh Sumayyah dengan kuda berjalan kencang. Primen ki kaya kowe. Dadane primen kowe. Ya Allah, bergores napa mboten? Ya Allah. Ketika ditanya Bilal semacam itu, bagaimanakah rasanya manisnya iman yang kau rasakan dalam Islam? Aku rasakan ketika aku diseret-seret oleh Sumayyah dengan kuda. Aku merasakan manisnya iman. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bilal hijrah kemana tadi? Ke kota Syam. Ngertos Syam napa mboten, Bu? Syam kowe ke Jambon Ngidul ya, kowe Syam. Ketika berada di negara Syam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, Rasulullah datang dalam mimpinya dengan mengatakan, ya Bilal, betapa kerasnya hatimu. Kenapa engkau tinggalkan aku? Kau tinggalkan kota Madinah, padahal dulu engkau adalah muadzin di kota Madinah, azan di masjidku. Sekarang kau tinggalkan aku, tidak pernah berkunjung ziarah ke makamku. Betapa kerasnya hatimu. Langsung Bilal terbangun, merasa salah, menangis sejadi-jadinya. Maka istri dan keluarganya bertanya, wahai Bilal, kenapa engkau menangis seperti memiliki dosa banyak? Begini istriku, saya barusan mimpi dan Rasul mengatakan kepada aku betapa kerasnya hatimu dikarenakan aku tidak pernah berkunjung ke kota Madinah, aku tinggalkan kota Madinah. Kata istrinya, kalau begitu siap-siaplah berangkat ke kota Madinah. Ringkas cerita ringkas, Bilal bin Rabah naik kuda berangkat ke kota Madinah. Di sana berjumpa sahabat Abu Bakar. Teringat ketika melihat Masjid Nabawi, Bilal adzan. Yang akhirnya Bilal bin Rabah datang ke kota Madinah seraya diperintahkan oleh Hasan wal Husain, cucu baginda Rasul Muhammad, untuk adzan.
Maka Bilal naik ke menara dan ia mengumandangkan azannya dengan suara yang sungguh indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Madinah mendengar suara Bilal yang begitu menggetarkan hati, seraya mereka keluar dari rumah mendatangi panggilan sholat diadzankan oleh Bilal bin Rabah. Namun ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammad, berhenti, tidak kuat menahan mengucapkan kalimat Muhammad, tidak kuat teringat perjuangan baginda Nabi Muhammad yang menyebarkan rahmat kepada umat. Akhirnya Bilal meneteskan air mata. Ketika Bilal mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat yang ada di kota Madinah menangis, takbir, Allahu Akbar, Rasulullah hidup, Rasulullah hidup, seakan-akan baginda Rasulullah hidup, karena yang adzan adalah Bilal. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki masjid apa rane? Mushola Istiqomah sing adzan wong enom apa tua? Ana sing tua, ana sing enom. Ning bisa usule kula sing adzan sing enom-enom bae. Sing tua istirahat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, siapa ini suaranya ini? Suaranya Daryono ini. Ya, langsung ke masjid, ke mushola jamaah. Tapi kalau yang adzan orangnya sudah tua, golongan cek, mlaku cenggang-cenggeng, ngadeg cempoyo ngan nginung cekuk kan. Ya, suwa umur swidak rolas. 72. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo mangkat maring mushola sungkan bleh. Usahakan para pemuda tampil untuk apa? Menjadi generasi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.